Halo semua, balik lagi di channel Keluarga Permana. Di kali ini bukan masih sih, ini episode kedua, video kedua. Gue sharing sebagai investor pemula atau orang yang baru pertama kali eh, masuk mencoba investasi saham, nabung saham. Nah, gue mau berbagi tips, bukan tips juga karena gue juga baru pemula, mungkin saling sharing pengetahuan dan gimana sih untuk atau hal-hal yang terkait dengan saham. Nah, di episode kali ini gue bakal menceritakan atau menjelaskan atau berbagi ke teman-teman semua, khususnya teman-teman yang muda, yang udah tahu atau kenal saham tapi belum berani untuk mencoba, belum berani untuk ya untuk memulai lah ya karena masih belum yakin atau apapun itu. Nah, di episode kali ini gue bakal sharing tentang mulai belajar saham untuk pemula. So ini berdasarkan yang gue baca dari beberapa situs dan juga contoh misalnya Jurus Cuan, ada dari Kapten Saham, ada Pak Dodi Prayogi, bener nggak namanya, kalau ada salah mohon maaf. Nah itu beberapa yang gue baca tentang gimana sih tips untuk mulai atau memulai menabung atau investasi di saham. Oke, sebelum ke sana kita juga harus tahu dulu saham itu apa. Nah, gue baca note ya, gue udah rangkum di note HP beberapa hal yang akan gue bahas di video ini. Oke, pertama, apa itu saham? Gue baca ya. Saham menurut berdasarkan yang gue kutip di nabung saham idx.co.id adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia itu disebut perusahaan tercatat. Dan saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Sedangkan menurut KBBI, saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Pada intinya, beli saham secara langsung itu sama aja kita tuh menjadi pemilik perusahaan tersebut. Walaupun sebenarnya porsi kepemilikan kita tuh sangat-sangat kecil. Contoh nih, di video sebelumnya teman-teman bisa lihat video yang pertama, itu gue punya portofolio BRI Syariah, punya Waskita, Ultra Jaya, sama BNI. Nah, ini sebenarnya gue udah bisa dibilang memiliki perusahaan ini atau punya kepemilikan atas saham perusahaan-perusahaan ini. Hanya saja porsinya itu yang sangat kecil banget. Ya mungkin 0, sekian persen ya. Ya intinya gue adalah salah satu pemilik saham dari perusahaan itu. Nah, sama halnya kalian, ketika kalian mulai menabung saham, secara tidak langsung kalian adalah bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Dan jika kalian memiliki saham perusahaan tersebut, maka kalian berhak untuk ikut dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya tuh nanti kita di email tuh. Kayak kemarin gue beberapa kali di email yang belakangan ini ada RUPS itu BRI Syariah. Nah itu beberapa kali tuh di email. Nah sayangnya, bukan sayangnya sih, biasanya rapat umum pemegang saham itu adanya nggak diadain itu di Jakarta. Nah itu setahu gue sih ya. Mungkin kalau ada yang salah bisa bantu. Nah, kalau untuk teman-teman yang atau kita yang berada di luar Pulau Jawa itu pasti kesulitan dalam hal akses ke sana karena kita butuh beli pesawat dulu ke sana untuk hadir ke rapat umum saham itu. Dan bukan berarti ini setahu gue ya, gue belum bahas sekarang dan gue belum baca lebih detail. Bukan berarti kita yang pemilik saham dan datang ke sana kita bisa bicara sepenuhnya di sana karena uh, ada yang memiliki porsi yang lebih besar dari kita di sana yang mungkin akan berhak bicara dalam rapat umum tersebut, tapi kita bisa menghadirinya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman udah tahu lah ya saham itu apa. Jadi mungkin yang perlu diketahui juga,
saham itu bukan investasi bodong, karena sekarang ini yang butuh di Indonesia itu adalah edukasi dari kita milenial yang udah melek investasi untuk berbagi ke teman-teman kita semua bahwa nabung saham itu adalah investasi yang legal dan bukan investasi abal-abal gitu. Semuanya terdaftar, ada di Bursa Efek Indonesia, diawasi perusahaan-perusahaannya juga terdaftar, jadi teman-teman nggak perlu takut. Nah, namun investasi saham ini adalah investasi yang memiliki risiko. Oke, kita bahas di selanjutnya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ke part keuntungan saham. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai atau menanyakan, dari mana sih keuntungan saham itu, teman-teman bisa lihat lagi nih video gue sebelumnya. Episode 1 gue ada nge-share portofolio saham gue. Di situ ada 4 dan keuntungannya ada di situ. Gue jelasin juga. Nah, gue akan jelasin singkat di sini. Keuntungan saham itu pertama bisa didapati dari capital gain. Capital gain itu kalau misal singkatnya adalah keuntungan dari kenaikan harga atau misalnya gampangnya selisih dari harga beli dan harga jual. Misal teman-teman bisa lihat lagi nih, flashback lagi ke video gue sebelumnya. Gue beli Waskita di 540 rata-ratanya average harganya. Terus sekarang harganya itu sekitar 1000 sekian. Nah, capital gain itu adalah keuntungan dari harga gue beli dan harga jual sekarang. Itulah salah satu yang kita bisa dapat dari keuntungan saham. Kedua, itu ada namanya dividen. Dividen itu adalah bagi hasil dari perusahaan. Contoh misalnya perusahaan A dalam tahun ini mendapatkan keuntungan sekitar 1 miliar. Nah, nanti dalam rapat umum pemegang saham itu ditentukan, nih untung ini mau dikemana ini? Apa kita mau 100% ngembangin perusahaan lagi atau kita mau bagi keuntungan. Nah, misalnya 50% mau untuk pengembangan perusahaan, 50% lagi dibagi. Nah, dana 50% yang akan dibagi itulah yang akan dibagi rata ke seluruh pemilik saham, tergantung porsi kepemilikannya. Oke, selanjutnya kita bahas. Oke, terkait dengan keuntungan tadi. Misalnya nih teman-teman beli saham seperti tadi, terus dapat untung karena harga saham itu sekarang naik. Nah, itu teman-teman sebenarnya masih dibilang floating gain. Jadi teman-teman untungnya itu masih belum terrealisasi. Ketika teman-teman klik jual, baru teman-teman merealisasikan keuntungan tersebut. Sama halnya jika teman-teman beli saham di 1000 contohnya, ternyata harganya turun di 800. Nah, teman-teman akan melihat minus tuh di portofolio kalian. Nah, teman-teman jangan beranggapan bahwa kalian itu udah rugi, karena sebelum kalian menjual saham tersebut, maka kalian masih dibilang floating loss sampai kalian menentukan atau memilih untuk menjual saham tersebut. Contoh halnya nih, gue beli di BRI Syariah itu di awal tuh sekitar 1010 apa 1005, itu lagi tinggi-tinggi ya, ternyata turun nih, lagi turun. Nah, gue nggak jual sama sekali saham BRI Syariah, tapi gue melakukan average down. Nah, ini akan dijelaskan di selanjutnya karena cukup panjang pastinya nantinya. Intinya gue beli lagi cicil hingga rata-ratanya turun hingga terakhir itu di 950-an ya kalau nggak salah. Terus sekarang harganya di 1700. Nah, sekarang pun gue udah untung, tapi itu masih dibilang floating gain karena gue belum memutuskan untuk menjual. Jadi kalaupun minus di portofolio teman-teman, selama teman-teman belum jual, ya itu belum bisa dikatakan teman-teman rugi, tapi masih floating loss. Oke, kita lanjut. Terus resiko saham. Resiko saham yang pertama itu ada capital loss. Capital loss itu ya seperti tadi ya, kerugian ketika harga saham itu turun. Dalam artian harga yang sekarang itu lebih rendah dari harga yang teman-teman beli. Sekali lagi, sebelum teman-teman klik jual, maka belum dibilang rugi. Selanjutnya ada resiko likuidasi. Itu resiko di mana perusahaan yang teman-teman beli sahamnya itu ternyata bangkrut, tutup, dan lain sebagainya macamnya. Jadi tetap yang namanya investasi itu ada risikonya, terutama saham, karena kita memiliki perusahaan tersebut. Jadi ketika perusahaan itu untung, kita untung. Ketika perusahaan itu rugi, maka kita akan mengalami kerugian pula. Begitupun ketika perusahaan itu tutup. So, teman-teman yang masih belum berani
Untuk menabung saham ada platform reksadana yang lebih aman karena keuangan kita itu yang mengatur mengelolanya itu adalah manajer investasi, walaupun tetap ada kemungkinan untuk ruginya. Lanjut, terkait dengan bahasa-bahasa di saham itu kita perlu banyak belajar sih, karena terutama gue sendiri masih sampai sekarang masih banyak yang belum paham, masih belajar terus. Jadi lama-lama ketika kita mau membaca pasti akan paham dengan bahasa-bahasa yang biasanya ada di dunia saham. Bursa Efek Indonesia. Apa sih Bursa Efek Indonesia? Nah, Bursa Efek Indonesia adalah merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan setiap saham atau efek yang mereka miliki dan ingin beli. B itu ibarat mall yang menyediakan tempat kepada para pihak untuk bertransaksi. Jadi di B itulah jadi tempatnya. Jadi perusahaan mendaftarkan diri ke Bursa Efek bahwa dia membutuhkan modal segala macam, mau 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 menawarkan perdana sahamnya, terus ada investor yang mau beli. Nah, di B inilah yang menjadi tempatnya itu. Kita lanjut, berarti tadi udah tahu lah teman-teman ya dasar-dasar saham seperti apa, saham itu apa, dan bagaimana keuntungan saham, resikonya apa. Nah, sekarang gue menjelaskan langkah atau tips yang teman-teman bingung. Gue mau mulai nabung saham nih, tapi mulai dari mana? Nah, mulai dari yang pertama itu adalah seperti kayak nonton video ini, belajar tentang saham. Bisa dari video, bisa dari artikel, blog, forum, bahkan Instagram. Contoh misalnya yang gue lakukan sebelumnya belajar video tentang saham itu di channel Pak Dodi Prayogi, terus ada Diary Kapten Saham. Itu dia juga ada jurnal yang dia sharing, kita hanya bayar ya Rp5.000 dan itu pun nantinya didonasikan kalau tidak salah. Jadi teman-teman banyak platform untuk belajar tentang saham. Jadi awal untuk teman-teman mau belajar saham, udah pasti harus belajar dulu tahu apa itu saham, apa aja ilmu-ilmu di saham. Jadi teman-teman perlu belajar dulu, jangan langsung, oke gue mau nabung, buka rekening, langsung beli saham. Jangan, lebih baik teman-teman pelajari dulu biar lebih paham dan mudah. Selanjutnya, tips kedua, yaitu yang udah pasti buka rekening saham di sekuritas. Nah, sekuritas itu adalah sebagai perantara jual beli saham. Jadi ibaratnya teman-teman kalau mau beli barang di Tokopedia, nah Tokopedia itu kan sebagai perantara. Nah, sekuritas inilah sebagai perantara untuk membeli saham tersebut. Contoh nih yang gue pakai adalah Indo Premier atau iPod. Nah, itu adalah sekuritas yang gue pakai. Kenapa? Karena cukup tidak ada biaya. Gue lupa sih ada biaya buka rekeningnya atau enggak. Yang pasti sangat minim sekali atau tidak ada bahkan. Terus fee-nya juga termasuk yang rendah dan yang cukup banyak dipakai sih. Dan beberapa yang gue baca soalnya pada pakai itu, jadi gue juga pakai itu. Yang pertama adalah buka rekening di sekuritas. Terus, oh iya, nanti nanti ketika kalian udah buka rekening sekuritas, nanti kan dapat tuh detailnya lah, ada ID segala macamnya. Terus nanti kan ada bank rekening bank lagi, rekening dana nasabah RDN. Nah, contoh gue di BCA, nanti gue udah punya nih rekening BCA sendiri. Nah, nanti ketika kalian daftar, kalian akan dapat nomor RDN-nya lagi nih. Nah, itu digunakan untuk kalian top up untuk membeli saham. Contoh di iPod, nanti gue top up nih ke rekening RDN tersebut. Nanti langsung masuk dananya di iPod untuk yang gue belanja di saham. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah teman-teman buka rekening saham di sekuritas, yang teman-teman lakukan udah pasti mulai belanja saham. Nah, mulai belanja saham ini balik lagi teman-teman harus belajar dulu detailnya seperti apa, mau beli saham apa yang paling aman. Kalau untuk pemula, contoh gue sendiri, gue mau beli saham-saham yang memang jelas, dalam artian contoh BNI itu bank, termasuk blue chip. Terus ada Waskita, itu emang udah konsumsi yang kita lihat di mana-mana, BUMN, terus ada Ultra Jaya, Consumer Good, itu yang produknya banyak banget. Terus BRI Syariah, gue udah jelasin di video sebelumnya kenapa gue beli dari Syariah. Nah, itu kembali ke teman-teman. Kalau mulai beli saham, mau beli saham apa? Teman-teman riset dulu. Yang paling aman saham-saham blue chip. Apa itu saham blue chip? Teman-teman bisa searching. Gue nggak jelasin di sini. Intinya saham blue chip itu saham blue chip itu adalah saham-saham yang berkapitalisasi besar atau saham perusahaan-perusahaan yang udah besar lah dan udah lama banget, jangka waktu lama
berada di bursa efek. Jadi teman-teman lebih safe. Seperti ya rata-rata bank-bank Indonesia yang umum-umum, Bank BCA, Mandiri dan lain-lain, teman-teman bisa beli itu. Ada juga kayak Antam, Telkom, Astra, Sampurna, dan sebagainya macamnya. Teman-teman bisa searching di Google saham-saham blue chip. Yaitu saham-saham yang resikonya cukup rendah lah untuk teman-teman beli, apalagi kita sebagai pemula. Oke, lanjut. Terus selanjutnya, nah ini selanjutnya, by the way tips-tips ini gue juga baca di Jurus Cuan ya, jadi gue gabungin beberapa referensi untuk gue buat video ini. Selanjutnya adalah memilih, teman-teman mau jadi investor atau mau jadi trader. Nah, investor udah pasti, ini adalah untuk jangka panjang, jadi teman-teman nabung dan beberapa tahun kemudian atau setahun dalam jangka waktu bulan, tahun, dan seterusnya itu teman-teman baru mau jual. Jadi bukan jangka pendek. Sedangkan trader biasanya ini harian, mingguan, mungkin bisa disebut trader juga. Jadi mereka beli sekarang, besok jual atau minggu depan jual. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus tentuin tujuan teman-teman mau nabung sahamnya apa, mau jadi investor atau mau jadi trader. Nah, untuk selanjutnya, setelah teman-teman memilih tersebut, teman-teman harus pelajari ilmunya nih. Kalau misalnya investor, biasanya itu teman-teman harus belajar fundamental. Gue sendiri masih belajar terus hal-hal tersebut, dan balik lagi teman-teman bisa belajar di channel-channel yang udah lama atau senior seperti Pak Dodi, Kapten Sam, dan banyak banyak channel-channel lain yang men-share tersebut. Oke, ketika teman-teman mau milih investor, teman-teman belajar fundamental. Apa itu? Singkatnya adalah teman-teman harus belajar bagaimana menganalisa, mempelajari kondisi ekonomi dan kesehatan keuangan perusahaan. Jadi teman-teman pelajari dari situ bagaimana historisnya keuangannya, baik atau enggak, sehat atau enggak. Nah, ketika teman-teman udah pelajari itu, teman-teman pilih perusahaan itu dan ya udah teman-teman investasi di perusahaan tersebut. Sebaliknya, kalau teman-teman yang memilih untuk jadi trader, teman-teman lebih banyak belajar tentang grafik, analisa grafik, bagaimana polanya, sebagai macamnya, dan tidak tidak terbatas pada itu aja. Teman-teman ya mau jadi investor ataupun trader, ya teman-teman lebih baik belajar tentang kedua hal tersebut, apa itu fundamental, apa itu teknikal, dan sebagainya macamnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, oke, setelah tips-tips tadi, yang teman-teman bisa lakukan adalah terus belajar. Ketika teman-teman udah memilih menjadi investor atau trader, udah pasti kita sebagai pemula, gue sendiri sampai sekarang masih belajar, masih sering buka channel YouTube yang share tentang investasi, terus juga masih lihat-lihat postingan Instagram, masih sering buka forum Stockbit, masih gabung grup-grup Telegram, dan yang pasti kita nggak akan bisa stop. Udah beli saham udah, tapi teman-teman juga harus belajar, harus update apa sih update terkini tentang saham dan sebagainya macamnya. Dan nggak pernah puas lah harusnya ya. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk mencari tahu tentang perkembangan dunia saham itu sendiri. Jangan teman-teman udah investasi udah tinggal aja, teman-teman juga harus update, harus sering baca. Nanti teman-teman investasi ternyata saham yang kita beli udah mau tutup nih perusahaannya atau rugi dalam 1 tahun, dan dia ada rencana tutup. Nah, teman-teman juga harus aware akan itu. Jadi tidak hanya asal investasi udah langsung biarin aja. Terus selanjutnya yang terakhir udah pasti jalani prosesnya. Setelah teman-teman mulai belajar tentang saham, buka sekuritas, tahu dasar-dasarnya, terus mulai beli saham, terus mau memutuskan mau investasi jangka panjang atau pendek, teman-teman ya harus jalani prosesnya. Karena apalagi teman-teman yang menjadi investor, khususnya gue sekarang pengennya seperti itu, masih jangka panjang, belum ada yang gue jual sama sekali yang gue beli sahamnya. Ya harus jalani prosesnya. Ketika turun banyak yang share di forum, misalnya harga jual nih sahamnya, nanti turun nih, contoh kayak Bris kemarin, harga harga wajarnya nanti di 700 nih. Nah, kita juga harus harus jalani prosesnya, harus siap mental, harus belajar untuk tidak gampang terpengaruh. Jadi psikologis kita juga harus dilatih lah untuk investasi di saham ini. Begitu juga ketika apa ketika untung, ya teman-teman ya, ya jalanin lah prosesnya seperti apa. Jangan eh, takut gitu loh. Misalnya kayak udah loss sedikit, kalau untuk yang investor ya, khususnya investasi jangka panjang,
teman-teman misalnya kayak kemarin gue ada loss hampir 20%, ya tergantung teman-teman mau gimana. Teman-teman jangan, aduh gue masuk ke saham, nabung saham malah rugi nih. Balik lagi, sebelum teman-teman jual, teman-teman belum rugi. Kalau teman-teman yakin akan saham tersebut jangka panjang, ya teman-teman bisa beli lagi dan akan average down, dia akan rata-rata ke bawah. Nantinya juga bakal naik lagi gitu. Jadi ya jalani prosesnya, tetap banyak belajar, kita sama-sama belajar. Gue juga bakal sharing-sharing di YouTube Keluarga Permana ini gimana juga, karena gue sampai sekarang ini masih baru ya, masih sangat-sangat baru. Jadi kita sama-sama belajar dan sharing gimana untuk menabung saham dengan baik ke depannya. Oke, untuk teman-teman jangan ragu, apalagi yang masih muda, jangan takut untuk mulai menabung saham. Di zaman sekarang ini banyak platform yang bisa kita belajar dimanapun dan kapanpun. Oke, thank you yang udah nonton semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.